Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan untuk mata kuliah analisis real. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait barisan bilangan real. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa. Oke, ini ada kesalahan. Oke, jadi materi yang akan kita bahas di sini ada definisi barisan, limit barisan, ekor barisan, dan beberapa contoh-contoh soal terkait barisan bilangan real. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan atau materi hari ini, jadi ini adalah bagian dari kuliah online kita ya, terkait isu corona, sehingga perkuliahan harus dilakukan secara online. Jadi sebagai pengantar, saya kira di sekolah menengah atas dulu sudah dipelajari terkait barisan aritmatika dan barisan geometri. Dan nanti di sini ada juga terkait barisan aritmatika dan barisan geometri, tapi kita secara umum bicara barisan bilangan real, yang itu barisan tak hingga. Jadi kita awali dulu dengan definisi. Jadi definisi barisan bilangan real itu adalah fungsi dari n ke r. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah barisan itu adalah fungsi yang domainnya adalah himpunan semua bilangan asli dan kodomainnya merupakan himpunan atau subset dari himpunan bilangan real. Jadi kita bisa tulis, kalau fungsi itu biasa kan kita tulisnya seperti ini, f dari n ke r. Oke. Nah, karena ini domainnya adalah himpunan semua bilangan asli, berarti kita bisa langsung menentukan yang pertama itu ya kita bisa seperti fungsi biasa, F1, nanti ada F2, dan seterusnya. Nah, ini sampai Fn dan seterusnya. Perlu diingat bahwa di sini domainnya adalah himpunan semua bilangan asli. Jadi kita memasangkan 1 ke bilangan real, 2 ke bilangan real dengan aturan fungsi tertentu. Nah, tapi di sini kita tidak akan menggunakan simbol F1, kita akan menggunakan simbol ya A1 atau X1 ya, misalnya gini X1. Ini untuk menyatakan adalah elemen pertama. Itu ya, waktu SMA dulu ya namanya U1. Ini X2 ya, atau U2 atau elemen kedua, dan seterusnya sampai di sini XN atau elemen ke n. Ini berlanjut ya, karena domainnya tadi adalah himpunan semua bilangan asli. Jadi notasi barisan di sini kita punya notasi. Ya, notasinya ya kita gunakan, biasa kita pakai begini, X sama dengan ya kita simbolkan dengan XN
itu sama dengan ya ini X1, X2 ini dan seterusnya, Xn di sini ada dan seterusnya. Notasi lain yang umum digunakan adalah X sama dengan ya pakai kurung biasa. Seperti ini. Kalau di atas ini dia pakai kurung kerawal atau bisa juga begini. Xn Anda tambah indeks di sini n sama dengan n dari 1 sampai hingga. Ini menunjukkan bahwa ini adalah barisan dari n sama dengan 1 sampai hingga. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa barisan itu adalah suatu fungsi atau aturan yang memasangkan setiap himpunan bilangan asli n dengan tepat satu anggota atau tepat satu bilangan real. Jadi ini X1, X2, X sampai Xn dan seterusnya ini adalah merupakan bilangan-bilangan real. Nanti ini n-nya ini ya merupakan bilangan asli. Jadi kalau di sini X1 berarti di sini menyatakan nilai f di X sama dengan 1. Nanti kita tulisnya X1. Tapi kita tidak akan menggunakan notasi yang seperti ini F1, F2. Kita akan lebih sering menggunakan notasi X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Oke, sekarang kita lihat contohnya yang pertama. Di sini ada barisan X sama dengan Xn dengan Xn-nya itu sama dengan 1/n untuk setiap n bilang asli. Ini merupakan barisan bilangan real dan dapat ditulis seperti ini. X sama dengan Xn sama dengan 1/2/3 ya, karena kalau Anda tulis di sini ya X1 berarti ini kan sama dengan ya Anda ganti 1/1 kan ini Xn. Kalau di sini n-nya diganti 1 ya di sini juga harus diganti 1 sehingga nilainya adalah 1. Nanti ini 1 Anda tulis ke sini. Oke, X2 seperti ini. Ya, berarti ini X2 adalah 1/2. Oke, sama dengan 1/2. Ini ada X3 sama dengan 1/3 dan seterusnya sampai Xn 1/n dan seterusnya. Hanya ditulis seperti ini. Bisa ditulis seperti ini. Jadi barisan X sama dengan Xn ini sama dengan 1/2/3. Nah, contoh barisan yang lain ada namanya barisan konstan ya. Saya kasih contoh lagi, ada namanya barisan konstan. Jadi barisan konstan itu ya kita bisa simbolkan dengan X. Ya, semua nilainya sama. Jadi X n-nya itu ya sama, misalnya nilainya semua sama. Ya, misalnya 2 dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh barisan konstan. Semua elemen-elemen atau nilai-nilai pada Xn ini sama, yaitu 2. Oke, contoh berikutnya di sini ada barisan Y sama dengan n/n tambah 1, merupakan juga ini barisan bilangan real dengan elemen Kn adalah Yn sama dengan n/n tambah 1. Ya, atau Anda dapat tulis seperti ini. Jadi 1/2 ini menyatakan nilai untuk elemen yang pertama yang Anda peroleh dari ini kan kalau Yn sama dengan n/n tambah 1 berarti Anda punya dapat Y1 sama dengan 1/1 ditambah 1. Ini sama dengan 1/2. Oke, dapat ini di sini. Ini Y1-nya. Terus ada Y2 sama dengan Y2 itu ya di sini 2/2
2 tambah 1 sama dengan 2/3. Terus ada Y3. Y3 itu ya 3/3 tambah 1 sama dengan 3/4. Ini dan seterusnya ya. Karena dan seterusnya itu. Jadi ini tadi ini adalah Y1-nya. Nah, ini adalah Y2. Nilainya dari sana dan ini adalah Y3. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, terus jadi Anda sudah mengenal dua contoh bahkan 3 contoh barisan bilangan real. Nah, terus kita punya jadi contoh lain, kita bisa juga punya contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif atau secara induktif. Jadi misalnya kita punya barisan buat dulu barisannya. Kita misalnya punya barisan set toh. Jadi set itu sama dengan set n dengan set 1 sama dengan 1, terus set 2 sama dengan 2, dan set n tambah 2 itu sama dengan set n tambah 1 tambah 2 kali set n. Ini untuk setiap n elemen bilangan asli ya. Oke. Jadi kalau kita mau menentukan elemen-elemen dari barisan set n ini, ya yang pasti kita sudah punya adalah set 1 ya. Kan sudah didefinisikan. Anda juga punya set 2 sama dengan 2. Sekarang untuk mencari set 3, ya kita masukkan ke rumus ini. Jadi set 3 itu sama dengan, kalau set 3 kan berarti n-nya 1. Berarti set 2 1 tambah 1 toh, tambah 2 kali set 1. Nah, kita substitusi nilainya. Set 2 2, set 1-nya 1, berarti nilainya adalah 4. Oke. Nah, untuk cari set 4 ya sama, kita tinggal punya set 3 tambah 2 kali set 2. Jadi Anda punya set 3-nya 4, set 2-nya 2 kali 2, ini dapatnya 8. Seperti itu. Jadi suku selanjutnya ini ditentukan oleh dua elemen sebelumnya atau 2 suku sebelumnya. Ini Anda bisa lanjutkan. Jadi ini adalah contoh barisan yang didefinisikan secara induktif atau secara rekursif. Oke, dari penjelasan ini saya kira jelas ya, dari definisi dan contoh. Kita sudah punya 4 contoh barisan konstan. Barisan ini xn sama dengan 1/n, barisan yn dengan nn per n tambah 1, dan barisan seperti ini, barisan yang didefinisikan secara rekursif. Nah, selanjutnya fokus kita di barisan bilangan real ini tidak seperti pada saat kita belajar barisan aritmatika ataupun barisan geometri di sekolah menengah atas dulu. Kalau dulu kita fokus ke mencari beda atau rasionya atau menentukan suku ke n.
Nah, di sini kita tidak akan fokus ke situ karena kita bicaranya barisannya di sini tidak selalu punya beda yang sama atau punya rasio yang sama antara dua elemen atau antara dua suku berurutan. Jadi fokus kita di sini lebih kepada mengamati kecenderungan barisan ini itu mau menuju kemana, menuju ke suatu bilangan apa untuk n yang cukup besar. Jadi misalnya dari tadi di sini kita punya barisan seper n ya. Ini seper n ini kalau kita lanjutkan, jadi kita punya barisan tadi kan X-nya itu sama dengan ini seper n. Nah, ini tadi kan sudah 1, seper 2, sepertiga dan seterusnya ya. Ini kalau kita lanjutkan untuk n yang untuk n yang membesar, kira-kira kita bisa menduga atau mengira-ngira nilai dari xn-nya ini akan menuju ke berapa? Ya, secara intuisi atau secara insting atau intuisi kita mengatakan pasti ini menuju ke 0 ya. Nanti ini kan 1, seper 2, 0,5, sepertiga 0,3, seperempat 0,25 dan seterusnya. Ini kan 1 per 1 juta dan seterusnya. Ini kan semakin lama semakin mendekati ke 0 lah. Konsep yang inilah yang akan kita fokus bahas di barisan bilangan real. Nah, konsep yang seperti ini kita sebut nanti barisan xn-nya ini, barisan x-nya ini konvergen ke 0 atau menuju ke 0 untuk n-nya ini yang cukup besar. Nah, jadi kita perlu definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan barisan konvergen. Oke, definisinya seperti ini. Barisan bilangan real xn itu dikatakan konvergen ke x-nya bilangan real itu apabila untuk setiap epsilon besar 0 terdapat bilangan asli k, sehingga untuk setiap bilangan asli n yang lebih besar atau sama dengan k itu berlaku ini pertidaksamaan ini, mutlak xn dikurang x lebih kecil daripada lebih kecil daripada epsilon, jadi mutlak xn dikurang x ini nilainya lebih kecil daripada epsilon. Oke, selanjutnya dalam hal ini kita bisa menulis limit ini, nulisnya gini, ini artinya barisan xn konvergen ke x atau limit n menuju tak hingga dari xn sama dengan x, atau bisa juga ditulis seperti ini, xn menuju ke x untuk n menuju tak hingga, dan kita sebut bahwa x-nya ini disebut limit barisan xn, dan kita mengatakan barisan xn konvergen ke x seperti dari sini di definisi di atas. Kalau tidak konvergen kita sebut barisannya divergen. Nanti kita akan bahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan barisan divergen, bagaimana menentukan apakah suatu barisan itu divergen atau tidak. Nanti kita akan bahas. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus dulu membahas bagaimana itu barisan yang divergen. Oke. Jadi kita mulai dulu dengan satu contoh. Di sini diminta tunjukkan bahwa barisan xn dengan xn sama dengan seper n untuk setiap n elemen bilangan asli itu konvergen ke 0 ya. Ini konvergen. Tadi kan di sini kita sudah memperlihatkan atau menduga bahwa barisan x sama dengan ini barisan seper n, 1, seper 2, seper 3 itu ya kalau n-nya menuju tak hingga
Berarti nilai dari 1/n nya ini akan menuju ke 0. Itu dugaan kita tadi. Sekarang menggunakan definisi yang sudah kita miliki, sudah kita punya sekarang, kita diminta menunjukkan bahwa memang barisan xn sama dengan 1/n ini betul konvergen ke 0. Jadi kalau kita mau menunjukkan bahwa barisan xn sama dengan 1/n ini konvergen ke 0, ya tugas utama kita adalah ya seperti yang dari definisi tadi dikatakan bahwa untuk setiap epsilon besar 0, ya itu katakan terdapat k elemen bilangan asli, sehingga kalau n-nya itu lebih besar daripada k, besar sama dengan k, itu berakibat mutlak xn dikurangi x itu lebih kecil daripada epsilon. Atau kita bisa tulis ini xn-nya kan adalah 1/n. X-nya itu kan 0 ya, ini konvergen ke 0. X-nya kan titik limit barisannya, limit barisan dari suatu kan 0. Ini kecil daripada epsilon. Jadi tugas kita di sini sebenarnya adalah untuk sebarang epsilon positif yang diberikan, kita harus selalu bisa menemukan bilangan asli K yang memenuhi ini. N besar K berakibat 1/n itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, bagaimana caranya? Sekarang perhatikan ke sini. Jadi diperhatikan bahwa kita tadi mau punya untuk setiap epsilon besar 0, ya kita mau mencari K bilangan asli. Ingat ya, K-nya ini harus bilangan asli, sehingga kalau n-nya ini lebih besar atau sama dengan K, itu berakibat tadi 1/n ini lebih kecil daripada epsilon. Toh? Tadi kan yang bentuk yang ini kan bisa diubah ke sama dengan ekivalen dengan 1/n kecil epsilon ya. Jadi ini ekivalen, ini ekivalen toh. Oke, sekarang kita coba mencari nilai K. Nah, caranya kita mencari nilai K, kita bisa mulai dulu dari ya epsilon sama dengan 1 misalnya. Nah, kalau epsilon sama dengan 1, kira-kira berapa K di sini? Sehingga kalau n lebih besar daripada K, itu berakibat dari 1/n itu lebih kecil daripada 1. Nah, kira-kira berapa n yang harus saya pilih di sini supaya lebih kecil dari 1? N itu harus bilangan asli ya, ingat n itu bilangan asli. Nah, kalau misalnya saya pilih n-nya 1, berarti 1/1 kecil 1. Nah, berarti tidak memenuhi. Ya, berarti harus cari nilai n yang lain. Contohnya selanjutnya saya pilih n-nya 2. Kalau n-nya 2 berarti saya punya 1/2 lebih kecil dari 1. Betul atau tidak? Betul ya? Berarti kalau saya pilih n-nya 2, oke. Saya pilih n-nya di sini 2. Ya, berarti 2 ini lebih besar daripada K. 1/2 kecil 1, maka memenuhi. Nah, berarti berapa K yang harus saya pilih sini? Ya, saya bisa pilih K-nya di sini ya, bisa 2, bisa 3. Saya pilih saja yang paling kecil ya. Bisa 2 saja. Oke, saya pilih 2. Jadi kalau epsilonnya sama dengan 1, saya bisa memilih K sama dengan 2, sehingga ya 2 itu lebih besar daripada 2, sehingga memenuhi ini 1/2 lebih kecil daripada 1. Nah, sekarang kalau misalnya saya pilih epsilonnya adalah 1/2, kira-kira berapa K yang harus saya pilih
Sehingga nanti di sini 1/n lebih kecil daripada 1/2. Ya, berarti n yang harus saya pilih di sini adalah bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Karena 1/3 kan lebih kecil dari 1/2. Berarti untuk kalau 3-nya ini lebih besar daripada K, nah, K-nya ini harus dicari berapa di sini K-nya. Ini kan sehingga kalau 3 lebih besar daripada K, K-nya kita harus cari, berarti K-nya di sini harus sama dengan 3. Oke, sampai di sini bisa ya dipahami? Jadi kalau epsilonnya 1/2, saya bisa memilih K-nya sama dengan 3, sehingga kalau untuk setiap di sini ya n-nya lebih besar daripada K, berakibat 1/n lebih kecil daripada 1/2. Ini kan di sini sebenarnya kan 1/n lebih kecil sama dengan 1/k. Nah, nanti di sini 1/n ya Anda lanjutkan di sini. Nah, di sini epsilon, misalnya lagi epsilonnya adalah berapa ya? Misalnya 2/5. Ya, 2/5 ya. Anda harus cari K di sini berapa. Sehingga kalau untuk setiap n yang lebih besar daripada K di sini 1/n-nya ini 2/3 ya, ini 2/5 ya, bukan 2/3. Lebih kecil daripada 2/5 ya. Jadi kayak harus dipilih ya, supaya di sini adalah Anda bisa memilih K-nya adalah 3. Nah, jadi karena 1/3, kalau Anda ganti setiap n yang lebih besar daripada K, jadi mulai dari 1/3 pasti lebih kecil daripada 2/5. Oke, misalnya lagi epsilon saya pilih 2/11. Ya, saya mencari K, sehingga untuk n yang lebih besar daripada K Anda harus punya berapa di sini 1/n lebih kecil daripada 2/11. Oke, sehingga saya nanti bisa memilih untuk memenuhi pernyataan ini, saya bisa memilih K-nya sama dengan 6. Karena 1/6 itu lebih kecil daripada 2/11. Oke, ini Anda bisa lanjutkan sendiri untuk epsilon yang lain. Nah, tapi kita di sini mau mencari nilai K secara umum. Jadi kita harus cari polanya. Kalau di sini 1, kalau saya pilih epsilonnya 1, saya punya K-nya 2. Nah, ingat ya bahwa K yang Anda pilih di sini itu bergantung dari pemilihan epsilon. Jadi nanti K-nya ini harus merupakan fungsi dalam epsilon. Jadi kalau K-nya epsilonnya 1, K-nya 2 ya, saya bisa mengira-ngira bahwa K-nya ini rumusnya adalah epsilon tambah 1. Nah, tapi kalau yang di bawah ini tidak memenuhi. 1/2 ditambah 1 itu bukan 3 nilainya. Nah, berarti ada yang salah dengan rumus ini toh. Nanti kita harus cari rumus yang lain yang bisa memenuhi ke bawah ini. Jadi ini misalnya 1/epsilon ditambah 1 ya. Kalau 1/epsilon tambah 1 kan dapatnya 2 tambah 1, 3. Kalau ini 1/epsilon tambah 1 berarti 5/2 tambah 1 itu ya berarti 3,5, bukan 3. Kalau begitu ya kita harus akali, kita pakai fungsi bilangan bulat terbesar seperti ini. Nah, nanti di bawah juga dapat seperti ini.
Ini dapat 1 epsilon ditambah 1. Nah, jadi secara umum kita bisa mengatakan bahwa untuk sebarang epsilon besar 0 ya, saya bisa memilih K-nya itu ya sama dengan bilangan bulat terbesar daripada 1 epsilon ditambah 1, sehingga untuk setiap N yang lebih besar daripada K itu berlaku ya 1/n nya ini lebih kecil daripada epsilon. Nah, sekarang kita tulis bukti yang formalnya. Kita bisa mulai dengan mengatakan, jadi ini bukti formal. Oke, kita bisa mengatakan, kita mulai mengatakan. Oke, ambil sebarang epsilon besar 0. Terus Anda mengatakan pilih ya K sama dengan ini tadi bilangan bulat terbesar dari 1 per epsilon ditambah 1. Oke, ini pasti merupakan bilangan asli. Nah, untuk N yang lebih besar daripada K, ya Anda akan peroleh, ini diperoleh ya mutlak ini xn dikurang x sama dengan, ya saya langsung saja ya, mutlak 1/n kurang 0 sama dengan 1/n. 1/n ini dari sini Anda akan tahu bahwa 1/n itu kan pasti lebih kecil sama dengan 1/k. Berarti sini kecil sama dengan 1/k. Ini sama dengan 1 per ini. Anda ganti saja dengan bilangan bulat terbesar 1 epsilon tambah 1 sama dengan ini lebih kecil dari 1 per ini. Oke, ini lebih kecil daripada 1 epsilon sama dengan epsilon. Jadi untuk setiap epsilon besar 0 kita bisa memilih K yang seperti ini, bilangan bulat terbesar dari 1 epsilon tambah 1, sehingga untuk setiap N besar K mutlak xn dikurang x kecil daripada epsilon. Dengan kata lain, barisan xn ini konvergen ke x. Nah, ini kalau kita cari K-nya secara manual ya, jadi bisa caranya seperti ini. Nah, bisa juga kita gunakan sifat Archimedes yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Jadi di bab sebelumnya saya sudah menekankan bahwa sifat Archimedes ini merupakan salah satu sifat yang akan sering kita gunakan dalam pembuktian limit barisan. Jadi kalau kita menggunakan sifat Archimedes, kita mulai dengan mengatakan, ya kita tulis di sini bukti. Jadi itu tadi salah satu teknik pembuktiannya, cara memilih bilangan asli K-nya dengan menggunakan secara manual dengan menyelidiki beberapa nilai epsilon untuk mendapatkan nilai K. Sekarang kita gunakan untuk mencari K-nya ini, kita pakai sifat Archimedes. Jadi kita mulai dengan mengatakan ambil sebarang epsilon besar 0. Oke, mengatakan berdasarkan sifat Archimedes. Oke, maka
maka terdapat N, atau kita pakai K ya, elemen N, sehingga seper K ini lebih kecil dari epsilon. Ya, atau ya seper epsilonnya ini lebih kecil dari K. Selanjutnya untuk N yang lebih besar daripada K, ya, kita peroleh mutlak Xn dikurang X sama tadi ini, seper N dikurang 0 sama dengan seper N. Seper N itu dari sini Anda tahu bahwa seper N itu lebih kecil daripada atau sama dengan seper K. Nah, sementara seper K ini lebih kecil daripada epsilon. Jadi kesimpulannya, barisan Xn ini konvergen ke X untuk N menuju hingga. Jadi eksistensi bilang asli K ini ya dijamin oleh sifat Archimedes. Jadi kita tidak perlu mencari satu-satu, kita cukup menggunakan sifat Archimedes yang ini. Sifat Archimedes ini menjamin bilang asli K sehingga berlaku seper K lebih kecil dari epsilon. Bisa dimengerti ya. Jadi kita sudah membuktikan bahwa betul barisan Xn sama dengan seper N itu konvergen ke 0. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Adik-adik sekalian bisa pause dulu videonya untuk mencoba mengerjakan contoh 3 ini. Contoh 3 soalnya mengatakan tunjukkan bahwa barisan AN dengan AN ini didefinisikan seperti ini. AN sama dengan N per N kuadrat tambah 1 untuk setiap N elemen N itu juga konvergen ke 0. Ya, silahkan di pause dulu videonya untuk mencoba mengerjakan contoh 3. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah kita coba buktikan ya. Coba dicek jawabannya. Di sini saya tulis bukti. Sama seperti tadi, kita mulai dengan mengatakan ambil sebarang epsilon besar 0. Ini saya langsung menuliskan bukti formalnya ya. Saya tidak perlu istilahnya melakukan analisis pendahuluan. Jadi saya langsung bukti formalnya. Ambil sebarang epsilon besar 0. Sama tadi berdasarkan sifat Archimedes. Sifat Archimedes. Nah, ini terdapat K elemen N sehingga ya seper K ini lebih kecil daripada epsilon. Nah, terus di sini untuk N yang lebih besar daripada K, kita peroleh sini nilai mutlak dari bukan Xn ya, AN, karena kita punya baris AN
kurangi dengan A, itu sama dengan N-nya adalah ini, N per N kuadrat tambah 1. A-nya adalah limit barisannya itu adalah 0 yang kita mau tunjukkan. Itu sama dengan, nah, ini N per N kuadrat tambah 1. Oke, ini N per N kuadrat tambah 1 ini pasti lebih kecil daripada N per N kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 1/N. 1/N itu karena N-nya besar K, berarti 1/N lebih kecil atau sama dengan 1/K. 1/K sendiri lebih kecil daripada epsilon. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jadi barisannya ini N per N kuadrat tambah 1 ini konvergen ke 0 untuk N menuju hingga. Jadi ya kita cukup memanipulasi saja di sini sedikit, manipulasi aljabar sederhana di sini untuk memudahkan kita sehingga kita sampai lagi ke sini 1/N. Kalau sudah sampai di kita peroleh 1/N ya kita bisa gunakan langkah yang sama di contoh sebelumnya. Oke, saya kira jelas ya ini untuk beberapa contoh. Nah, oke, ini ada contoh 4. Nah, contoh 4 ini ya. Barisannya XN. 3N tambah 1 per N tambah 1 katanya konvergen ke 3. Jadi ya intinya ya saya tidak buktikan full ya, bisa saya cuma mau menunjukkan di sini bahwa nanti adik-adik akan punya XN dikurang X-nya itu kan Anda nanti dapat di sini 3N tambah 1 per N tambah 1. Ini kita kurangi 3. Ini nanti sama dengan ya, ini 3N tambah 1 dikurang 3N kurang 3 per N tambah 1 ya. Oke, ini 3N habis, 1 dikurang 3 dapatnya mutlak minus 2 per N tambah 1. Oke, minus 2 per N tambah 1 itu ya ini nanti sama dengan 2 per N tambah 1. Ini lebih kecil daripada 2 per N. Oke, berarti nanti Anda harus memilih ya, mencari K-nya itu, bilangan asli K-nya itu harus lebih kecil dari 1/2 epsilon ya. Jadi nanti K-nya ini Anda harus pilih 1/2 per epsilon. Ini harus lebih kecil daripada K. Nanti kan di sini ini kan 2 per N nanti kan lebih kecil sama dengan 2 per K kan N-nya harus besar sama dengan K. Ini 2 per K nanti K-nya itu oke, berarti di sini Anda punya nanti 1/K yaitu harus lebih kecil daripada ya epsilon per 2 ya. Oh, berarti di sini salah ya, di sini harusnya 1 per epsilon per 2. Jadi nanti K-nya di sini adalah harus 1/K-nya harus lebih kecil dari epsilon per 2. Oke. Untuk bukti yang lebih lengkapnya seperti yang ini ya Anda bisa coba sendiri. Nah, itu beberapa contoh penggunaan definisinya ini untuk menunjukkan bahwa barisan-barisan tersebut memang konvergen ke
limit barisan yang diberikan. Nah, sekarang kita masuk ke sini di teorema 1. Teorema 1 ini tentang ketunggalan limit barisan. Jadi di sini jika barisan Xn subset F konvergen, maka limit barisannya ini tunggal. Oke, sekarang kita coba buktikan. Kita buktikan menggunakan kontradiksi. Kita andaikan limit barisannya tidak tunggal. Limit barisan Xn ini tidak tunggal. Kalau tidak tunggal berarti terdapat, ya kita kasih nama X bintang atas dan X bintang bawah dengan X bintang atas tidak sama dengan X bintang bawah. Dan ini limit n menuju ta hingga dari xn sama dengan X bintang atas, dan limit n menuju ta hingga dari xn sama dengan X bintang. Jadi kita andaikan bahwa limit barisan xn ini tidak tunggal, berarti ada dua, ada X bintang dan X bintang bawah. Sekarang kita, oke, ini kayaknya tidak cukup ini tempatnya nulis. Oke, nanti karena limit n menuju ta hingga, atau kita ambil dulu sini sebarang epsilon, ambil sebarang epsilon besar 0. Karena limit n menuju ta hingga dari xn ini sama dengan X bintang atas, maka terdapat K1 elemen bilangan asli sehingga untuk setiap n yang lebih besar daripada K1, yaitu berlaku mutlak xn dikurang X bintang atas lebih kecil dari epsilon. Kita tulisnya epsilonnya. Nah, terus ini juga karena limit n menuju ta hingga dari xn sama dengan X bintang bawah, maka terdapat K2 elemen bilangan asli sehingga untuk setiap n yang lebih besar daripada K2 itu berlaku xn kurang X bintang bawah kecil daripada epsilon. Oke, selanjutnya kita pilih selanjutnya ya. Oke, kita pilih ya, K ini sama dengan maksimum dari K1 K2. Oke, diperoleh untuk setiap n yang lebih besar daripada K. Ya, ini Anda punya nanti X bintang atas dikurang X bintang bawah ini sama dengan X bintang atas kurang xn tambah xn X bintang bawah. Dengan menggunakan kata sama segitiga, Anda akan punya X bintang atas dikurang xn tambah mutlak xn dikurang X bintang bawah. Oke, ini nanti saya bisa pilih epsilon per 2 ya. Ini juga epsilon mana tadi itu? Oke, ini epsilon per 2. Sehingga nanti di sini akan sama dan kecil daripada
epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 ini sama dengan epsilon. Oke, karena ini epsilon besar nolnya sebarang, ya, maka ya harusnya X bintang atas ini sama dengan X bintang bawah. Oke, ini kontradiksi dengan pengandaian kita yang di awal di sini mengatakan X bintang atas tidak sama dengan X bintang bawah. Berarti pengandaian salah, berarti harusnya limitnya tunggal. Buktinya seperti itu. Oke. Jelas ya, saya kira jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke ekor barisan. Oke, kita berikan ekor barisan, diberikan barisan X sama dengan Xn subset R dengan Xn sama dengan X1, X2, dan X seterusnya sampai Xn, dan M adalah bilang asli. Maka ekor barisan ke M dari barisan Xn adalah barisan Xm sama dengan itu Xm tambah N bilang asli, atau sama dengan Xm tambah 1, Xm tambah 2, dan seterusnya. Sebagai contoh, ya, kalau Anda punya tadi barisan X sama dengan seper N, yang ini 1, seper 2, seper 3, dan seterusnya, berarti Anda punya nanti ekor barisan ke 5 misalnya dari X itu adalah X5 itu sama dengan X5 tambah N, di mana N-nya bilangan asli, atau sama dengan X6, X7, X8, dan seterusnya. Atau ini sama dengan seper6, seper7, seper8, dan seterusnya. Itu yang dimaksud sebagai ekor barisan. Nah, teorema penting terkait ekor barisan ini. Kalau Anda punya barisan Xn subset R, ekor barisan ke M dari barisan Xn itu konvergen itu jika dan hanya jika barisan awalnya konvergen, ya. Lebih lanjut, Anda punya limit Xn sama dengan limit Xm tambah K. Teorema ini saya tidak buktikan, tapi saya cuma akan memberikan contoh. Contohnya sama yang tadi. Tadi kan Anda punya barisan X sama dengan seper N. Nah, ini katanya barisannya konvergen ke 0. Nah, akibatnya berdasarkan teorema 2 ini, kita tahu bahwa ya X5 tadi seper6, seper7, seper8, dan seterusnya ini juga konvergen ke 0. Karena X5 ini merupakan ekor barisan dari barisan X. Oke. Saya kira ekor barisan ini tidak perlu terlalu detail, ya. Selanjutnya kita pindah ke teorema 3. Oke, teorema 3 ini saya akan buktikan. Kita akan buktikan teorema 3 ini. Ya, buktinya kita mulai dengan mengatakan ambil dulu sebarang epsilon besar 0. Nah, selanjutnya Anda tahu bahwa karena itu diketahui limit N yang sama dengan 0, ya. Jadi saya bacakan soalnya dulu.
Sini diberikan barisan xn subset R dan x elemen bilangan real. Nah, terus kita punya barisan AN. Yang barisan AN ini katanya konvergen ke 0. Nah, terus saya coba punya suatu C besar 0 dan M elemen N. Dan berlaku seperti ini. X mutlak Xn kurang X lebih kecil daripada CAN. Untuk setiap NM yang lebih besar untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan M. Maka kita diminta menunjukkan bahwa limit N menuju hingga dari Xn itu sama dengan X. Jadi kita mulai dengan mengatakan ambil sebarang epsilon besar 0. Nah, karena limit AN ini sama dengan 0, ya untuk epsilon itu maka pasti terdapat di sini K elemen bilangan asli. Ya, K-nya nanti ini dalam saya tulis ini ya. K-nya ini ya nanti bergantung pada epsilon per C maksudnya. Epsilon per C. Maka terdapat K elemen N di sini sehingga untuk setiap N yang lebih besar daripada K itu berlaku mutlak. Ya, berlaku mutlak AN kurang 0 itu lebih kecil daripada ya ini saya ambil epsilon. Saya bagi dengan C. Nah, oleh karena itu untuk N yang besar K dan N yang lebih besar sama dengan M itu diperoleh ya, apa yang kita peroleh, kita akan menunjukkan Xn konvergen ke X. Xn dikurang X itu pasti lebih kecil daripada C dikali AN ya. N. AN sendiri itu lebih kecil daripada epsilon per C. Ini kan nilainya sama dengan AN ini. AN kurang 0 kan AN. Ini lebih kecil daripada C dikali epsilon per C atau lebih sama dengan C. Jadi dengan kata lain ya kita bisa simpulkan limit dari barisan Xn N-nya menuju hingga dari itu adalah X. Seperti itu. Nah, teorema ini yang akan kita gunakan untuk menunjukkan soal berikut. Jika A-nya besar 0, tunjukkan bahwa limit dari 1/1 tambahin A itu sama dengan 0. Kita mulai mengatakan dulu bahwa karena ini A-nya besar 0, diketahui A besar 0, maka otomatis ya N dikali A juga ini besar 0, N-nya bilang asli, NA-nya ini lebih kecil daripada ya 1 ditambah NA. Atau Anda akan punya hubungan 0 itu lebih kecil daripada 1/1 tambah NA lebih kecil daripada 1/NA.
Selanjutnya kita akan mau menunjukkan bahwa limit dari 1/1 tambah NA sama dengan 0. Oke, berarti nanti yang di sini Anda akan peroleh 1/1 ditambah NA kurangi 0. Ini pasti lebih kecil daripada 1/N kali A, atau sama dengan 1/A dikali 1/N. Nah, karena kita sudah tahu bahwa 1/N ini konvergen ke 0, atau limit N menuju 0 menuju tak hingga dari barisan 1/N ini sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan teorema, atau ini teorema 3, sehingga Anda akan punya kita bisa gunakan teorema 3 dengan ini sebagai C-nya. Jadi kita bisa langsung simpulkan, maka barisan dari limit N menuju tak hingga daripada 1/1 tambah NA ini sama dengan 0. Karena di sini 0. Seperti itu. Oke, contoh 6 bisa dicoba. Caranya hampir sama dengan contoh sebelumnya. Tetap kita menggunakan teorema 3 dalam menyelesaikannya. Contoh 7 juga. Contoh 7 ini kita harus pakai kesamaan Bernoulli sepertinya. Anda bisa baca di bukunya Bartel edisi yang keempat itu di halaman 60-61. Di situ ada buktinya. Saya kira cukup jelas ya penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan melalui grup WA atau melalui langsung ke saya juga bisa. Nah, terus di bagian akhir ini ada tugasnya, ada 3 nomor, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan lewat ketua kelas. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Anda bisa baca lebih jauh di bukunya Bartel yang edisi keempat. Kalau ada yang kurang jelas atau bisa langsung bertanya ke saya. Saya kira untuk materi barisan bilangan real cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan ke teorema-teorema terkait limit barisan bilangan real. Oke, cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.